Film akan berlatar belakang di Borough, Alaska, seseorang yang entah tidak kita ketahui namanya, si Stranger dan kita panggil saja namanya dengan Ivan. Beliau tiba dengan menaiki perahu besar mendatangi kota kecil yang gelap gulita selama 1 bulan penuh di kutub utara. Cerita akan berfokus kepada Bang Eben dan Billy, seorang polisi dan 2 orang polisi di kota kecil yang saat mereka berpatroli, ternyata mereka menemukan telepon genggam dengan kondisi yang sudah rusak terbakar parah. Lalu kita diperlihatkan banyak sekali warga masyarakat di kota tersebut yang memutuskan untuk pindah kota sementara alih-alih terjebak di dalam kota yang tanpa matahari selama 1 bulan penuh. Kita akan diperkenalkan dengan Pak Bill Brower, panggil saja namanya Brower biar kita mudah. Dia adalah seorang penyendiri di kota tersebut. Bang Eben selaku polisi setempat yang baik mencoba untuk mengingatkan kepada Bang Brower tentang malam yang akan segera tiba dan tentunya dia sudah menyadari bahwa malam akan terjadi selama 30 hari ke depan. Mari saya perkenalkan dengan sesosok wanita cantik yakni istri dari Bang Eben namanya Mbak Stella. Namun sayangnya kali ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja karena ada sedikit masalah atau cekcok dengan sang suami yakni polisi yang bernama Bang Eben. Dan Stella memutuskan untuk ambil job di luar kota karena dia merasa bahwa di kota tersebut selama 30 hari tidak disinari matahari dan hatinya akan semakin kacau karena di sana ada sedikit masalah dengan Bang Eben. Saat perjalanan menuju ke bandara, Mbak Stella yang mengendarai mobil pribadinya mengalami sedikit kecelakaan adu banteng dengan kendaraan orang lain. Maka mau tidak mau dia harus menghubungi orang yang paling gercep kalau dibutuhkan, yakni siapa lagi kalau bukan sang suami, Bang Eben. Namun ternyata karena hati masih jengkel, ego yang masih menguasai, Bang Eben menolak untuk menjemput. Bang Eben menolak untuk menjemput sang istri, alih-alih menjemputnya pribadi atau sendiri, dia meminta temannya Billy untuk menjemput sang istri. Setelah dijemput oleh Kang Gojek, akhirnya Mbak Stella sampai juga di bandara. Namun akhirnya pesawat terakhir yang menuju keluar kota sudah berangkat dan terpaksa mau tidak mau Mbak Stella harus terjebak di kota selama 30 hari ke depan. Scene berpindah kepada Bang Eben yang saat ini dia kembali ke kantor DPRD tempat dia bekerja. Di sana sudah ada adik laki-lakinya yang bernama Jack dan ditemani seorang nenek. Tidak berselang lama dari situ, kantor tempat Bang Eben bekerja ternyata mendapati telepon dari seorang penjaga tempat sampah atau penjaga pabrik pengolahan sampah lebih tepatnya. Sehingga seketika itu pula Bang Eben langsung meluncur ke TKP yakni ke tempat pengolahan sampah milik Carter dan Wilson yang ternyata didapati mereka berdua sudah saling tegang satu sama lain. Di mana ternyata penyebab mereka berdua bersir tegang adalah karena helikopter milik Wilson telah dirusak sebagian partnya dan sebagian part helikopter tersebut berada di pabrik pengolahan sampah milik Carter. Scene berpindah kepada manajer informatika dan kelistrikan kota yang bernama Bapak Agus, di mana ia mendapati keanehan di kantor ia bekerja. Sesaat listrik kantor mati, Pak Agus segera memeriksa apa yang terjadi di luar dan tanpa dia sadari dia diserang oleh makhluk kasat mata yang mempunyai gigi tajam setajam... Ya, betul sekali apa kata hati kalian, setajam silet menghantarkan Pak Agus menuju akhirat. Dan selain Pak Agus sudah menjadi korban dari makhluk kasat mata tersebut, ternyata di luar sana masih ada 2 orang pasutri dan juga 2 orang pekerja pipa gas yang menjadi korban kebrutalan mereka. Cerita berlanjut di salah satu warung makan milik warga sekitar. Nah, di sini orang asing yang kita sebut di awal dengan Ivan merasa perutnya sudah mulai keroncongan dan tentu saja tanpa pikir panjang Ivan segera saja memesan soto ayam yang dimana menu tersebut tentu tidak ada di warung makan Alaska. Namun yang namanya orang sudah kelaparan ya kan ya. Mau tidak mau Ivan harus mengamuk agar makanan tersebut tersedia. Sehingga menimbulkan ketegangan antara Ivan dan ibu penjual warung lesehan. Beruntung sebelum masalah semakin menjadi-jadi, ada Bang Eben dan Mbak Stella yang sebagai sheriff menjadi penengah yang adil dan bijaksana. Sehingga Ivan yang sedari tadi kelaparan pun harus kembali berpuasa. Karena dia harus dibawa ke kantor sheriff untuk diamankan. Setelah Ivan ditangkap dan diinterogasi di kantor kelurahan,
Tiba-tiba jaringan internet di kota mati, dan berselang tidak lama dari itu pun seluruh jaringan listrik di kota padam seketika. Tak butuh waktu lama, Bang Eben segera meluncur ke kantor di mana Pak Agus bekerja. Dan ya, tentu saja Bang Eben segera terkejut. Kenapa? Karena di sana Bang Eben mendapati Pak Agus sudah menjadi almarhum. Bang Eben selaku sheriff dengan segera memperingatkan warga akan adanya tanda bahaya yang terjadi di kota mereka. Setelah Bang Eben kembali ke kantor sheriff, dia mendapatkan adiknya si Jack dicekik oleh si Ivan. Beruntung dengan sigap berhasil mendor pundak si Ivan sehingga keadaan kembali menjadi normal-normal saja. Dengan sedikit marah dan kesal ditambah melihat fakta kematian akan Pak Agus, Bang Eben semakin menjadi dan bertanya-tanya, semakin menjadi bertanya-tanya dan waspada terhadap apa yang sedang terjadi di kotanya. Ditemani dengan Mbak Stella, mereka berdua berpatroli mengelilingi kota untuk menemukan siapa saja pelaku kejahatan di kota yang sudah meresahkan. Namun tak berserang lama, mobil yang dikendarai Bang Eben dan Mbak Stella disergap oleh sesosok makhluk yang entah apa itu, yang jelas ia lincah dan sigap melompat ke atas mobil yang mereka tumpangi. Sesaat kemudian, karena mendengar suara teriakan dari walkie-talkie si nenek, Bang Eben dan Mbak Stella segera makrontal kembali ke kantor, dan di sana mereka mendapati adik dan juga neneknya sudah tidak ada di tempat. Serta banyak darah di mana-mana, yang tentu hal ini membuat Bang Eben semakin marah-marah kepada Ivan. Meskipun faktanya tangan Ivan masih terborgol di jeruji besi penjara mini kantor sheriff. Di satu sisi, Ivan yang masih hidup meminta saja agar dibunuh oleh Eben. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Mbak Stella dengan tutur lembut kata-katanya. Eben dan Stella selanjutnya pergi ke warung tempat biasa warga nongkrong, yang di sana ternyata sudah ada warga yang tersisa, termasuk si Jack, adik laki-lakinya yang berhasil selamat dari kejadian kantor pajak. Scene berpindah di mana untuk pertama kalinya kita diperlihatkan bagaimana rupa dari makhluk-makhluk kasat mata yang sedang meneror kota. Jika melihat dari sikap dan attitude mereka, tampak jelas bahwa sebenarnya mereka adalah kawanan para vampir. Sadar masalah sudah semakin di depan mata dan semakin serius untuk dihadapi, Bang Eben segera mencari solusi dengan bersembunyi mengamankan diri sebelum benar-benar dikonsumsi oleh sang vampir. Beruntung salah satu warga punya ide tempat, yakni di loteng rumah tetangga yang rumah tersebut sudah ditinggalkan. Dan tanpa basa-basi lagi, Eben dan Stella memastikan terlebih dahulu tempat atau rumah tersebut benar-benar aman sehingga bisa dijadikan markas rahasia. Di dalam perjalanan menuju markas rahasia, mobil yang Eben dan Stella tumpangi dihadang oleh vampir, serta vampir tersebut berhasil menjungkir balikan mobil yang beratnya mencapai 1.100 kg tersebut. Saat kondisi semakin memburuk dan kepepet, muncul Babang Brower yang tadi di awal adalah orang penyendiri. Dia datang sebagai penyelamat mereka berdua. Dengan mengendarai mobil kru S tanpa krim, Brower berhasil menyingkirkan para vampir keturunan kampret ini dan menyelamatkan Bang Ebon serta Mbak Stella. Singkat cerita, Bang Eben dan warga yang masih survive sudah berada di loteng yang dimaksud. Walau di awal mereka merasa kebingungan harus apa dan bagaimana, namun dengan sedikit pidato dari Bang Ebon yang menyentuh hati, akhirnya warga mampu kembali berharap dan mampu menghadapi situasi ini. Scene berpindah kepada Ivan yang didatangi bos kampret. Nah, di sini kita tahu ternyata Ivan lah yang membawa para vampir dengan harapan Ivan dapat menjadi bagian daripada geng tersebut. Tetapi ternyata bos vampir berubah pikiran dan Ivan pun dijadikan almarhum. Di tengah kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi, ada salah satu warga yang menjadi beban tim. Beliau ingin pergi dari kota ini alih-alih menunggu strategi yang tepat. Beruntung Bang Eben dengan sigap berhasil menjinakkannya dan kondisi kembali tenang. Di hari ke-7 saat di luar, Bang Eben menemukan seorang yakni si John yang ternyata masih hidup dan dia berada di kolong bawah rumahnya dia. Namun setelah berbincang-bincang sebentar, si John justru menyerang Bang Eben.
Dan di sana Bang Eben menyadari bahwa sebenarnya manusia ini sudah setengah kampret. Walau kesadaran manusianya masih ada, tetapi rasa haus akan darah masih saja membayangi pikiran. Sehingga mau tidak mau Bang Eben harus mengambil ulti juga kepada Bang John dan sesegera mendapat gelar almarhum. Saat Bang Eben berhasil kembali dan sempat tertidur pulas, ada kakek yang menderita Alzheimer mencoba untuk keluar dari persembunyian berharap kehidupan yang lebih baik di luar sana. Namun usaha tersebut berhasil dicegah oleh Mbak Stella. Dengan sedikit tipu daya, sang kakek berusaha mengelabui Stella dengan beralasan ingin ke toilet, yang ternyata melarikan diri dari jendela dan kabur bersama anaknya. Sehingga tak berselang lama, apalagi yang mau dikata, mereka berdua mau tidak mau harus disantap vampir juga. Beberapa hari telah berlalu, warga kini telah kehabisan bahan makanan. Untungnya ada badai blizzard yang sedang terjadi, sehingga menguntungkan bagi warga untuk mengambil dan menjarah makanan yang berada di tos serba terdekat. Saat mereka berada di tos serba, mereka bertemu dengan Pirli, yakni vampir cilik yang sedang menghisap darah korbannya. Beruntung karena vampir masih bocil, maka tak mampu untuk menaklukkan Bang Eben dan skuadnya. Disinilah mereka mulai yakin bahwa lawan mereka adalah titisan kampret, yang dimana banyak di film-film dijelaskan bahwa kampret hanya akan kalah jika dikenai cahaya matahari. Dan berbekal dengan insting emak-emak yang kuat karena banyak menonton film vampir, Mbak Stella memberi ide untuk mengambil lampu cahaya ultraviolet di rumah tetangga kenalannya. Di hari ke-18, mereka semua sepakat untuk berpindah ke kantor sheriff, namun harus ada yang berkorban untuk mengalihkan para vampir. Sehingga Bang Eben mengajukan diri sambil mendatangi rumah yang terdapat lampu ultraviolet milik sang tetangga. Di saat yang bersamaan, Stella dan warga segera kabur menuju kantor sheriff lewat pintu belakang, sedang Bang Eben dengan sengaja teriak-teriak memanggil para vampir agar mengejar dia ke rumah tetangga yang terdapat lampu ultraviolet. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Bang Eben langsung menuju generator dan menyalakannya. Vampir yang terpancing provokasi Bang Eben pun mendatangi rumah tersebut. Saat Bang Eben sudah terkepung dan salah satu vampir mulai mendobrak pintu, seketika itu pula Bang Eben mengarahkan cahaya sinar ultraviolet tepat di depan sang vampir. Dan tentu saja vampir tersebut modiar kepanasan. Namun kali ini Bang Eben justru terjebak di dalam rumah tersebut dengan dikelilingi para kawanan kampret. Dan untuk kedua kalinya, Brower dengan tekad superhero yang sudah membara, datang dengan truk pemotong kayu dan sebatang shotgun di tangan menyelamatkan Bang Eben. Hanya saja sayang, kali ini sutradara memutuskan untuk mengakhiri peran dari Brower dengan meledakkan diri bersama kawanan kampret. Selanjutnya Bang Eben yang sudah berhasil kabur dari kawanan vampir, tiba di kantor sheriff. Setibanya di kantor DPRD terdekat, Bang Eben mendapati tersisa 6 orang yang masih bertahan. Namun Carter tiba-tiba berdiri sembari mengatakan bahwa hanya tersisa 5 orang saja di antara mereka. Karena dirinya telah ternodai oleh Pirli yang mereka temui di tos serba yang mereka kunjungi sebelumnya. Di hari ke-27, Bang Eben melihat kedipan cahaya di rumah Billy. Eben dan Stella memutuskan mendatangi rumah Billy. Ternyata Billy masih dalam kondisi sehat. Hanya saja Billy sedikit merasa depresi setelah merelakan anak dan istrinya yang sudah berubah menjadi vampir. Setelah selesai tenggelam di dalam kesedihan, Eben, Stella beserta Billy langsung capcus ke kantor kelurahan. Namun sungguh disayangkan mereka bertiga sudah ditilapkan oleh para warga yang ternyata mereka sudah terlebih dahulu pergi ke tempat pengolahan sampah milik Carter. Di tengah perjalanan menuju pabrik pengolahan sampah milik Carter, dengan tujuan mendapatkan simpati dari para omnivora, geng vampir menggunakan umpan seorang bocil alih-alih umpan orang dewasa. Seketika itu pula jiwa keibuan Stella meronta-ronta dan dengan gercep nekat menolong sang bocil. Maka untuk kesekian kalinya, Bang Eben sebagai suami yang masih mencintai sepenuh hati harus rela berkorban untuk mengalihkan fokus para vampir agar Stella dan bocil bisa menyelamatkan diri dengan pergi ke pabrik milik almarhum Carter. Dan juga Billy yang mempunyai jiwa solidaritas tinggi mencoba untuk membantu Carter dengan mengalihkan perhatian vampir untuk mengejarnya.
Saat vampir sudah berfokus kepada Billy, dengan segera Eben memastikan Mbak Stella dan bocil yang berlari ke pabrik pengolahan sampah. Namun sesaat setelah sampai, Eben kaget mendapati bahwa ternyata mereka berdua belum sampai ke lokasi COD. Billy yang tadi berhasil mengalihkan perhatian para vampir pun harus rela dinikmati vampir sesaat setelah dia tiba di pabrik pengolahan sampah. Kali ini scene berpindah saat vampir melakukan meeting untuk menghancurkan kota, alih-alih bertindak konyol layaknya vampir konvensional. Dengan membocorkan pipa gas, para vampir berniat membakar semua barang bukti atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Sehingga bangsa dan negara akan mengira seluruh kematian warga kota disebabkan oleh insiden kebakaran dari kebocoran gas. Dan di saat yang bersamaan, permainan kampret baru saja dimulai dengan pernyataan siapa yang akan keluar akan disantap berjamaah dan siapa yang bertahan akan mati terpanggang di dalam rumah-rumah. Kita kembali ke Mbak Stella yang kali ini menghubungi Bang Eben melalui walkie-talkie di tangan, yang ternyata Mbak Stella masih di pusat kota, bersembunyi bersama si bocil yang tentu saja hal ini semakin membuat stuck pikiran Bang Eben. Maka di dalam kesempatan berpikir cepat dan kepepet, tercetus ide gila untuk menjadikan dirinya bagian dari para vampir, supaya mendapat kekuatan luar biasa dan super layaknya seperti para vampir. Dan setelah Bang Eben berhasil menyuntikkan serum kekuatan kampret ke dalam tubuhnya melalui darah Billy, dengan tampan gagah dan berani Bang Eben menantang bos kampret untuk kemudian melakukan duel Agnikai. Tanpa diduga-duga dengan izin yang maha kuasa, meskipun sebagai vampir noob sekalipun, Bang Eben berhasil menang telak mengalahkan si bos vampir, sehingga membuat vampir-vampir budak korporat yang lain memilih untuk melarikan diri alih-alih berperang dengan vampir metal tersebut. Di akhir cerita, sutradara memutuskan untuk mengakhiri seluruh teror di kota ini dengan munculnya cahaya matahari untuk pertama kalinya setelah 30 hari dirundung kegelapan. Tak lupa Eben yang sudah sadar diri akan menjadi vampir segera menemui Stella untuk memeluk erat dirinya saat matahari terbit sebagai tanda perpisahan mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum Eben terbakar menjadi butiran abu. Tomat, endingnya ya begitu aja. Semoga kalian terhibur dengan film ini, dan kalian yang belum nonton silakan ditonton terlebih dahulu biar kalian terinspirasi. Biar kalian tahu bagaimana isi dari alur filmnya. Ya wes, terima kasih matur nuwun. Bye bye.